Padel atau padel. Nama ini mungkin masih asing di telinga banyak orang. Tapi jika kalian buka TikTok, Reels, atau bahkan Shorts belakangan ini, sedikit banyak akan muncul video orang-orang memainkan permainan ini. Sepintas, permainan ini mirip dengan tenis. Yang berbeda adalah ukuran lapangannya lebih kecil, desain raket, dan juga jenis bola yang digunakan. Sepintas olahraga ini terlihat seperti tenis pada umumnya. Tapi kamu salah jika sepenuhnya berpikir seperti ini. Karena olahraga ini sama sekali tak berat atau se-effort tenis yang memerlukan stamina dan kondisi fisik yang prepare banget. Ya, begitulah permainan padel. Olahraga yang disinyalir campuran antara permainan tenis dan squash. Memiliki vibe permainan yang jauh lebih santai. Juga mengutamakan community sosial di dalam skena permainannya. Jika kita lihat dengan kacamata orang awam, padel kelihatan kayak olahraga baru yang diciptakan buat masyarakat modern. Tapi, jika kita menelisik sedikit lebih dalam, sejarahnya jauh lebih unik dari yang kita sangka. Oke, mari kita kembali ke masa lalu. Pada tahun 1969, di sebuah daerah bernama Acapulco, Meksiko, terdapat seorang jutawan kaya bernama Enrique Corcuera. Enrique mempunyai sebuah rumah besar, namun dengan backyard atau halaman belakang yang sempit. Suatu hari, dia mempunyai ide untuk membuat lapangan tenis pribadi. Tapi karena lahannya yang terbatas dan terhalang dinding di kiri dan kanannya, akhirnya dia pun hanya bisa membuat lapangan berukuran kecil, dengan ukuran sekitar 10 kali 20 meter. Setelah lapangan ini rampung, Enrique pun mulai memainkan suatu permainan di lapangan ini bersama teman-temannya. Dengan menggunakan bola tenis dan juga raket kayu kecil pada saat itu, mereka juga mulai membuat aturan permainan sendiri. Bola boleh memantul ke tembok asalkan masih satu pantulan di lantai. Beberapa tahun kemudian, seorang bangsawan Spanyol bernama Alfonso de Hohenlohe datang berkunjung ke rumah Corcuera. Dia melihat permainan ini dan langsung tertarik. Setelah Alfonso kembali pulang ke Spanyol, dia langsung membangun lapangan padel pertama di Eropa, tepatnya di daerah Marbella. Bedanya, jika di Meksiko cuma iseng, di Marbella padel digandrungi oleh kalangan elit dan menjadi olahraga sosial kelas atas. Uniknya di sana padel dimainkan di klub mewah sambil minum wine dan jadi gaya hidup kalangan elit Eropa. Seiring berkembangnya waktu, padel menyebar ke Argentina, lalu ke seluruh Amerika Latin, dan balik lagi ke Eropa dengan popularitas yang semakin melesat. Tercatat sampai hari ini, Spanyol lah yang menjadi negara dengan pemain padel terbanyak di dunia. Bahkan, jumlahnya lebih banyak dari pemain tenis. Tapi kenapa sih padel bisa booming? Apa bedanya sama tenis biasa? Jawabannya karena padel lebih bersahabat dan enjoy untuk dimainkan. Karena ukuran lapangan yang kecil. Maka kita nggak butuh kekuatan besar buat melakukan smash. Juga karena keunikannya inilah, dinding di lapangan bisa dimanfaatkan untuk pantulan strategis saat berhadapan dengan lawan. Dan yang paling penting, setiap pemain bisa merasakan fan saat memainkannya. Tentu setiap cabang olahraga memiliki tingkat kesenangan yang berbeda-beda, tergantung seberapa tinggi minat si pemainnya. Di era digital sekarang, orang-orang nggak cuma nyari olahraga yang sehat, tapi juga estetik. Lapangan padel warnanya keren-keren, permainannya seru untuk ditonton. Dan karena padel dianggap adalah olahraga yang elit, ditambah lagi hype, membuat starter kit dari permainan padel ini menjadi mahal dan prestige. Seperti halnya harga raket yang bisa dikatakan nggak murah. Harga raket ini benar-benar beragam, berkisaran antara ratusan ribu hingga puluhan juta. Untuk sementara ini, raket padel yang tercatat paling mahal berada di angka 5.000 euro, atau setara dengan 92 juta rupiah. Wow, harga yang fantastis untuk harga sebuah raket. Pernah ada ungkapan yang mengatakan jika padel taraf keelitannya setara dengan permainan golf. Hanya saja mereka berada di segmen yang berbeda. Inilah yang bikin padel jadi olahraga yang cenderung mahal dan elit. Tapi jika kita melihatnya dari segi yang berbeda, sebenarnya ini adalah olahraga yang sangat mudah untuk diakses. Pada tahun 2020 ke atas, adalah titik ledakan padel di global. Setelah pandemi, orang-orang membutuhkan olahraga sosial yang aman tapi tetap interaktif. Padel jadi solusi. Di Eropa, klub padel dibangun secara masif di Spanyol, Italia, Swedia, dan Prancis. Di Argentina, padel bahkan masuk ke sekolah-sekolah. Dan di wilayah Asia Tenggara, Indonesia kini mulai terpapar. Di Jakarta, Bali, Surabaya,
Meskipun belum banyak, tapi sudah ada lapangan padel yang ramai dipesan tiap sore sampai malam. Seperti tak ingin kehilangan momen influencer dan artis-artis ternama mulai ikut meramaikan kebumingan padel di Indonesia ini. Padel perlahan jadi lifestyle baru di kalangan urban. Tapi pertanyaannya, apakah ini akan bertahan lama atau cuma tren sesaat alias FOMO? Untuk menjawab itu, saya rasa kita perlu melihat 3 faktor penting. Pertama, infrastruktur. Kalau tidak ada cukup lapangan padel, antusiasme nggak akan bertahan. Tapi kabar baiknya, banyak developer properti seperti hotel dan sports center mulai membaca peluang ini. Karena biaya bangun lapangan padel jauh lebih murah daripada lapangan tenis. Kedua, komunitas. Padel bukan hanya soal skena olahraga, tapi juga berbicara soal komunitas sosial. Kalau komunitas padel makin kuat, sering bikin turnamen, gathering, coaching, maka tren ini bisa mengakar. Di Eropa, padel berkembang karena didukung budaya ngumpul sambil olahraga. Kalau itu bisa terjadi juga di Indonesia. Kemungkinan besar padel bisa bertahan. Ketiga, dukungan media dan federasi. Saat ini, FP, Federation International de Padel, sudah punya kejuaraan dunia. Ada World Padel Tour dan Premier Padel yang disiarkan secara global. Bahkan, padel sudah diajukan masuk sebagai cabang olahraga Olimpiade. Kalau ini goal, padel bukan lagi olahraga pinggiran, tapi akan masuk lini masa masyarakat dunia secara resmi. Jadi, apakah padel akan bertahan lama? Besar kemungkinan. Jawabannya iya, tapi bukan berarti tanpa risiko. Kalau padel cuma jadi gaya-gayaan tanpa edukasi dan pembinaan, bisa juga padel sekadar lewat, kayak tren sepeda lipat yang sempat heboh di masa pandemi. Tapi untuk sekarang, padel punya semua elemen untuk jadi olahraga masa depan. Mudah dipelajari, aman buat semua usia, visual menarik, bisa dimainkan indoor dan outdoor. Komunitasnya tumbuh pesat. Dan yang paling penting, orang merasa senang, bukan tersiksa saat main. Jadi kalau kamu belum pernah coba, siapa tahu ini saatnya. Karena padel bukan cuma sekadar olahraga, tapi juga cermin bagaimana manusia modern ingin hidup. Sehat, sosial, dan tetap menyenangkan. Bagaimana pendapat kalian tentang permainan padel ini? Permainan yang benar-benar akan bertahan lama kah? Atau cuman permainan yang hype karena FOMO semata? Mungkin juga kalian yang setelah menonton video ini akan buru-buru ingin mencobanya.